Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datang si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan memantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus pun berkata kepadanya, "Ada pula tertulis juga, janganlah engkau mencobai Tuhanmu Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis hanya harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua. Kapan terakhir kali Anda mengalami godaan hidup? Kadang ada orang yang membedakan antar godaan dengan pencobaan. Pencobaan bertujuan untuk menguji atau melakukan tes terhadap kondisi seseorang. Sedangkan godaan bertujuan untuk secara sengaja merusak atau menghancurkan kondisi seseorang. Terlepas dari perbedaan pengertian semacam ini, baik godaan maupun pencobaan pada dasarnya menempatkan seseorang pada suatu titik krisis dalam hidup untuk bersikap benar atau salah paham dalam menghadapi kondisi hidup tersebut. Di padang gurun, Yesus juga menghadapi titik-titik krisis tersebut. Krisis pertama adalah kelaparan yang dirasakan oleh Yesus setelah 40 hari dan 40 malam di tengah padang gurun. Mau kemana mencari makan? Perjalanan ke desa terdekat juga membutuhkan waktu dan tenaga. Krisis pertama menyangkut persoalan keberlangsungan hidup. Solusi diarahkan iblis adalah penyalahgunaan kuasa kalau menyangkut soal keberlangsungan hidup. Manusia pada umumnya sangat mudah menyalahgunakan kekuasaannya. Apa Yesus akan melakukan mukjizat untuk kepentingan dirinya? Apakah Yesus juga akan tergoda bersikap begitu? Krisis kedua yang dihadapi Yesus terkait pemeliharaan dan pertolongan Sang Bapa terhadap dirinya. Yesus didorong oleh iblis untuk yakin pada dirinya sendiri. Apa juga yang dilakukannya, Sang Bapa akan menolong Yesus. Ego diangkat iblis untuk kemudian dijatuhkan. Kalau menyangkut soal ego, manusia pada umumnya sangat mudah untuk egois, melakukan apa saja demi kepentingan diri sendiri, bahkan tidak seturut kehendak Tuhan. Apakah Yesus juga akan tergoda bersikap begitu? Krisis ketiga yang dihadapi Yesus terkait persoalan kepercayaan hidup. Apakah Yesus akan mempercayakan hidup pada iblis yang menawarkan jalan saat capat kepemilikan terhadap segala kemegahan duniawi, atau pada Sang Bapa yang mengutus Yesus pada jalan pelayanan, bahkan jalan penderitaan atau via dolorosa untuk mewujudkan kehendak Sang Bapa? Kalau menyangkut soal kepemilikan duniawi, manusia pada umumnya sangat mudah mengkhianati Tuhan dan memilih menuruti iblis.
Apakah Yesus juga akan terdorong bersikap begitu? Dalam segala krisis itu, Yesus tidak mau dikalahkan. Ia menang atas segala pencobaan sebagai pengikut Yesus. Kita bukan manusia pada umumnya. Kita manusia secara khusus diberi kekuatan untuk menang atas segala godaan atau pencobaan. Oleh sebab itu, mari kita menangkan pertempuran kita dengan segala godaan atau pencobaan hidup.